Hari ini kita belajar bab 4 berkaitan tentang laporan laba rugi atau income statement. Jadi nanti hari ini kita akan mempelajari kegunaan dari income statement, batasannya, ini juga istilahnya quality of earning atau kualitas dari pendapatan atau dari laporan laba rugi, bentuk atau format dari laporan laba rugi. Nah, ini apa aja sih isinya di dalam laporan laba rugi? Ada istilahnya gross profit yang merupakan penjualan dikurangi HPP, ya. Terus nanti juga ada perubahan metode akuntansi dan juga error. Terakhir kita akan membahas beberapa laporan yang berkaitan dengan ekuitas. Nah, kegunaan dari laporan laba rugi adalah mengevaluasi performa masa lalu, ya, jadi kinerja. Jadi dia melihat apakah profitnya itu tahun lalu seperti apa, ya. Artinya dari sana bisa dievaluasi gimana kinerja dari manajemen perusahaan. Nah, nanti dari evaluasi past performance itu nanti akan menjadi dasar untuk melakukan prediksi kinerja ke depan. Biasanya ini nanti digunakan oleh investor, ya. Jadi ketika dia akan membeli saham, dia akan lihat performa historis, nanti mereka akan melakukan analisa dan memprediksi seperti apa ke depannya, ya. Nah, baru dari situ mereka akan memutuskan apakah melakukan investasi di perusahaan tersebut. Dan juga melihat resiko atau ketidakpastian dari arus kas di masa depan. Jadi maksudnya adalah kalau perusahaan itu profit, tapi profit itu bukan berasal dari kegiatan operasi, ya, misalnya dari laba dari penjualan aset, maka resiko ke depan itu menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang kinerjanya itu lebih banyak dihasilkan dari kegiatan operasi. Jadi kalau dari kegiatan operasi itu harapannya tiap tahun itu akan ada terus profitnya. Tapi kalau dari yang unusual, yang tidak umum, ya, atau bukan kegiatan operasi, bisa jadi tahun ini ada, tahun depan tidak ada. Nah, untuk batasan atau kelemahan dari laporan laba rugi adalah banyak item-item, ya, banyak hal yang tidak masuk dalam laporan laba rugi. Ya, contohnya adalah brand value. Ya, brand value itu merek perusahaan itu nggak bisa dicatat di dalam laporan laba rugi. Terus juga nanti terpengaruh dari metode akuntansi yang digunakan. Ya, jadi misalnya ada dua perusahaan, satu menggunakan metode depresiasi pakai garis lurus, yang satu double declining, itu nanti performanya bisa berbeda. Ya, jadi cuma gara-gara perbedaan metode akuntansi, dia akan mempengaruhi laba rugi perusahaan tersebut. Nah, terus juga di dalam laporan laba rugi banyak menggunakan asumsi, ya. Jadi misalnya di sini ada estimasi, semakin panjang masa manfaat berarti apa? Beban depresiasinya semakin kecil, profit perusahaan semakin besar. Terus kalau dia punya piutang, dia bikin penyisianan nilainya kecil, ya, maka profitnya juga akan menjadi lebih besar. Terus kita lanjutkan dengan quality of earning. Jadi kualitas dari laba perusahaan. Perusahaan atau manajemen, ya, punya insentif untuk mengolah laba. Ya, jadi maksudnya apa? Jadi kalau kita lihat sekarang banyak perusahaan itu yang dilihat kinerjanya itu per triwulan atau per tahun gitu, ya. Jadi biasanya itu kalau di bursa gitu, ya, di pasar modal, biasanya itu si investor mereka sudah memprediksi, ya, tahun depan berapa pendapatan atau berapa laba perusahaan. Ya. Nah, si manajemen tuh punya jadi semacam kayak jadi target lah. Misalnya gini, ada satu perusahaan, ya, diprediksikan tahun depan dia akan profit 100 miliar. Oke, ya. Nah, si manajemen tuh menganggap 100 miliar ini seperti target. Ya, jadi mereka gimana caranya itu pendapatan kita bisa tinggi, bebannya kita bisa kecilkan sehingga target yang diminta oleh investor itu bisa tercapai. Ya. Nah, ini yang jadi masalah. Kenapa? Nanti ada yang namanya istilahnya itu financial engineering. Ya. Jadi si manajemen perusahaan itu akan melakukan berbagai cara
sampai target ini bisa tercapai. Ini yang namanya earning management. Jadi sudah di pendapatannya mungkin kalau tahun ini pendapatannya berkurang, ya mereka akan mencari cara gimana pendapatan tahun depan bisa diakui sekarang. Ya, atau untuk beban yang tahun sekarang itu digeser ke tahun depan. Sehingga tahun ini targetnya bisa tercapai. Ini yang namanya financial engineering atau earning management. Nah, sehingga kalau ada tadi earning management, ya jadi kualitas dari laporan keuangan itu juga jadi dipertanyakan, ya. Sehingga akan sulit bagi investor untuk memprediksi dengan menggunakan laporan yang sudah dimanipulasi atau direkayasa tersebut. Nah, kalau kita ngomong format atau isi dari laporan laba rugi, ya nanti ada yang namanya pendapatan. Ini penjelasannya adalah kenaikan dari manfaat ekonomi selama periode akuntansi. Ya, jadi ada dua. Satu, ya manfaat itu bisa naik karena ada penambahan aset. Jadi jual barang, dapat cash. Yaitu artinya apa? Itu pendapatan. Atau berkurangnya liabilitas. Ya. Jadi contohnya itu kalau perusahaan itu awalnya dapat cash, ya, terus dia belum menjual barangnya, itu kan dicatat sebagai pendapatan yang belum bisa diakui atau unearned income. Nah, ketika barangnya dikirim, ya maka liabilitasnya akan berkurang, pendapatan dicatat. Jadi nanti intinya adalah dari pendapatan tadi akan meningkatkan modal perusahaan. Ya, jadi ini modalnya itu selain dari modal yang di-store oleh pemegang saham, atau dalam tanda atau istilah lainnya itu adalah laba ditahan atau retained earning. Nah, yang namanya pendapatan ada dua jenis, ada yang namanya revenue, ada yang gain. Jadi ini sebenarnya lebih baik ya kalau investor dia pasti melihatnya itu dari sisi revenue, karena pendapatan itu merupakan dari kegiatan operasional perusahaan. Jadi tiap tahun itu diharapkan ada terus. Nah, kalau yang gain ya keuntungan ini bisa ada bisa enggak. Ya, jadi bukan dari kegiatan operasional atau kegiatan yang biasa dilakukan oleh perusahaan. Nah, ini untuk pendapatan istilahnya itu ada penjualan, ya, ada fee, ada bunga, dividen, ya, sewa gitu ya. Ini yang umum biasanya itu tiap periode itu bisa didapatkan oleh perusahaan. Nah, kalau gain ini dari penjualan aset jangka panjang. Jadi misalnya perusahaan punya tanah, ya tanahnya dijual, itu kita catat sebagai gain. Nah, terus juga ada dari kenaikan dari investasi perusahaan di sekuritas. Sekuritas ini maksudnya adalah di saham atau di obligasi. Ya, jadi walaupun belum dijual tapi harganya naik, itu sudah diakui sebagai gain atau keuntungan. Nah, kalau expense ya, ini ada penurunan dari manfaat ekonomi di periode akuntansi. Jadi nanti bisa penurunan ini bisa dalam bentuk ada aset yang berkurang. Jadi misalnya perusahaan bayar gaji pakai cash ya, ini kita catat sebagai beban atau expense. Atau ada tambahan liabilitas. Karyawan udah kerja ya, tapi belum digaji, belum dibayar ya. Nah, secara akuntansi beban tadi sudah dicatat ya. Jadi kita nyatatnya beban gaji pada hutang gaji. Ya, ini yang namanya apa? Expense juga. Kenapa? Karena liabilitas perusahaan bertambah. Nah, nanti dari expense ini juga kebalikan dari income, dia akan mengurangi equity ya, atau mengurangi laba ditahan. Nah, ini contohnya. Jadi sekali lagi ada expense sama loss. Jadi kalau di revenue itu ada revenue and gain, kalau di expense ada expense dan loss. Jadi kalau yang expense ini kegiatan operasi tiap tahun ada, kalau loss bisa ada bisa enggak. Jadi contohnya itu untuk yang expense COGS ini atau HPP, harga pokok penjualan, ini adalah biaya untuk menjual barang ya. Beban depresiasi, bunga ya, beban bunga, rent, salary and wages. Pajak juga beban. Nah, ini kalau ada biaya restructure ya, ada penjualan aset jangka panjang ya. Jadi ada kerugian dari penjualan aset jangka panjang dan juga unrealized loss dari trading securities ya. Jadi kalau perusahaan investasi di saham, sahamnya turun ya, walaupun belum dijual sudah diakui sebagai loss. Nah, ini contoh dari laporan laba rugi ya. Jadi kita bisa lihat di sini mulai dari pendapatan ya, terus nanti dikurangi COGS. Nah, ini atau harga pokok penjualan ya, gross profit ya, atau laba kotor. Terus ada biaya penjualan, biaya administrasi dan umum, pendapatan dan beban lain-lain. Nah, ini namanya income from operation. Ya, jadi ini artinya 1 sampai 5 ini diharapkan tuh akan ada terus setiap tahunnya.
ya, atau setiap periode akuntansi. Nah, terus nanti dikurangi lagi dengan financing cost. Ini adalah beban bunga gitu ya. Kalau perusahaan punya pinjaman, terus nanti setelah dikurangi financing cost, kita nyebutnya sebagai income before income tax. Jadi pendapatan sebelum pajak. Nanti dikurangi income tax, maka disebut sebagai income from continuing operation. Nanti ada discontinued operation, nanti kita bahas ini ya. Terus baru ketemu yang namanya laba bersih. Ya, nanti ada non-controlling interest dan juga earning per share. Ini bentuk umum dari yang namanya laporan laba rugi. Ini contohnya ya. Jadi nanti bisa bentuknya panjang seperti ini, ada penjualan ya, nanti selling expense, beban penjualan itu jelas ini, ada gaji ya, terus ada biaya entertainment, biaya iklan dan lain-lain. Atau yang paling umum adalah ini sebenarnya sama ya. Atau yang paling umum itu adalah dia langsung catat net sales ya. Jadi dia langsung catat 2972, detailnya itu nanti ada di catatan atas laporan keuangan. Ya, jadi lebih enak bagi pembaca laporan keuangan dibandingkan kita baca yang seperti ini. Jadi nanti tinggal dikasih aja si note D ya. Nanti detailnya itu 453 itu dari mana. Nah, ini bisa kita dapatkan. Nah, tadi udah saya sedikit bahas. Jadi laba kotor adalah pendapatan dikurangi dengan COGS atau harga pokok penjualan HPP. Nah, ini memberikan angka yang penting ya ini memberikan angka yang penting dalam melakukan evaluasi terhadap perusahaan ya. Jadi artinya karena yang namanya kegiatan operasional, misalnya perusahaannya itu jual barang gitu ya, nah itu diharapkan tiap tahun akan ada ya, sehingga dari dasar itulah nanti bisa dievaluasi ke depannya itu seperti apa. Terus ada income dari operasi ya, jadi nanti tadi awalnya kita dari penjualan dikurangin HPP, terus ada laba kotor. Nah, nanti laba kotor itu dikurangi dengan biaya penjualan, biaya administrasi ya. Nanti kita dapatkan yang namanya pendapatan operasi. Nah, nanti untuk beban itu ada dua pendekatan ya. Bisa nanti berdasarkan sifat ya atau berdasarkan fungsinya ya. Jadi kalau berdasarkan sifat itu biayanya itu dicatat misalnya ada HPP ya, itu dari mana, dari material ya, atau dari labor, dari pekerja, biaya pekerja. Terus ada sifatnya yang berkaitan tentang biaya pengiriman, biaya iklan ya, dan lain-lain. Nah, kalau berdasarkan fungsi nanti ada HPP ya, terus ada biaya penjualan, biaya administrasi. Nah, yang paling umum adalah di laporan keuangan menggunakan fungsi ya untuk melakukan atau membuat laporan laba rugi. Jadi ini ada pendapatan ya dikurangi dengan cost of service-nya ya. Ini biaya penjualan, biaya administrasi. Terus di sini juga sama ya. Ini berdasarkan sifatnya ya. Nah, kalau berdasarkan fungsi seperti ini. Oke, nah kalau lihat di gambar ini ya, ini banyak perusahaan yang mencatatkan keuntungan ya, gain and loss ya bukan dari kegiatan operasi ya. Bisa dari biaya restrukturisasi ya, atau penjualan, keuntungan atau kerugian dari penjualan aset. Ya, jadi standar akuntansi itu menyatakan bahwa pendapatan, ya, beban, ya, terus juga pendapatan yang lain juga dicatat atau dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Artinya keuntungan dari penjualan aset juga masuk ke dalam laporan laba rugi. Ya, nanti ini ada catatan ya atau ada penjelasan tambahan di dalam catatan atas laporan keuangan atau disclosure yang berkaitan tentang penurunan nilai inventory ya, terus juga impairment dari aset tetap dan juga yang lainnya. Jadi yang namanya laba bersih adalah pendapatan ya, setelah dikurangi dengan semua biaya, maka kita dapatkan yang namanya laba bersih ya. Jadi ini ukuran yang paling penting bagi perusahaan ya. Jadi kinerja manajemen direksi perusahaan itu bisa dilihat dari laporan laba rugi. Artinya kalau perusahaannya rugi, bisa jadi pemegang saham akan mengganti si direksi tersebut. Selanjutnya kita bahas tentang yang namanya laba per saham atau earning per share. Jadi rumusnya adalah laba bersih dikurangi dengan dividen preference ya, dibagi dengan jumlah saham beredar. Ya, ini juga menjadi salah satu indikator yang penting ya, karena salah satu yang umum digunakan untuk menganalisa perusahaan ya bagi investor itu menggunakan pendekatan price earning ratio. Nah, ini rumusnya adalah harga saham price ya dibagi dengan earning per share atau laba per saham. Jadi ini indikator yang penting bagi investor ya.
Dan ini juga harus ada di dalam laporan laba rugi. Jadi nanti setelah, kalau kita lihat di laporan keuangan, nanti setelah laba bersih, di bawahnya itu ada yang namanya laba per saham. Nah, ini contohnya ya, perusahaan itu Lancer, dia labanya 350.000. Terus dia bagi dividen preferennya 50.000, jumlah saham beredarnya 100.000. Berapa laba per saham atau earning per share? Maka rumusnya adalah laba bersih, net income dikurangin dividen preferen dibagi jumlah saham beredar. Berarti 350.000 dikurangi 50.000 dibagi 100.000. Atau sama dengan $3 per saham. Nah, selanjutnya ada yang namanya discontinued operation. Apa itu discontinued operation? Ya. Jadi bagian dari perusahaan yang dijual atau akan dijual. Jadi saya kasih ilustrasi seperti ini. Mungkin kalian tahu Taro ya, merek snack ya Taro. Nah, Taro itu dulu yang punya Unilever. Nah, kemudian dijual PTA lah misalnya ya, dijual ke PTA. Nah, ketika Unilever akan menjual atau ketika pas dia menjual ya dari Taro tadi, jadi yang dijual itu nggak cuma persediaannya aja, nggak cuma Taronya, tapi semua yang berkaitan dengan produk Taro tadi. Jadi pabriknya ya, terus juga nanti mobil yang kegiatan yang berhubungan dengan divisi Taro tersebut, itu semua akan dijual. Nah, maka ketika akan dijual atau sudah dijual, dia akan dicatat menjadi discontinued operation. Jadi akan dipisahkan dengan bisnis perusahaan yang lain. Ya, jadi tujuannya adalah ini akan memberikan informasi bahwa yang namanya discontinued operation ke depan itu udah nggak ada lagi. Ya, sehingga kalau misalnya digabung itu bisa menjadikan misleading bagi investor ke depannya. Jadi ketika dia menganalisa, ya, kok tahun depan kok turun pendapatannya? Ya karena tadi ada satu bagian yang dijual. Jadi yang namanya discontinued itu bukan anak perusahaan, tapi adalah satu divisi bisnis ya, atau operasi perusahaan yang penting ya. Jadi dia memberikan kontribusi penjualan yang besar, memberikan kontribusi profit juga yang besar bagi perusahaan. Nah, nanti untuk pencatatannya, nanti di laporan laba rugi akan dipisahkan antara yang continuing ya, jadi yang masih beroperasi dengan yang discontinued ya. Nanti nanti pencatatan juga nanti net of tax. Jadi di pajaknya nanti akan dibedakan antara yang lanjut dengan yang discontinued atau tidak lanjut ya. Ini contohnya misalnya divisi elektronik itu loss 300.000 gitu ya. Terus dijual ya, terus ruginya 500.000. Ya, maka pencatatannya adalah rugi dari kegiatan operasi 300.000, rugi dari penjualan 500.000. Maka total dari discontinued-nya itu 800.000, sehingga net income-nya menjadi 20.000 dikurangi 800.000. Nah, nanti kalau ada perusahaan yang mencatat yang discontinued tadi ya, nanti untuk menghitung laba per sahamnya, ya nanti harus dibedakan nih. Laba per saham yang continuing ya, yang masih ada dengan yang discontinued ya, sehingga nanti si pembaca bisa tahu, oh setelah ada discontinued ini labanya akan turun menjadi 2,4 ya, atau karena di sini rugi ya, ternyata laba per saham itu lebih tinggi ketika tidak ada lagi yang divisi yang rugi itu ketika sudah dijual, maka dia tidak membebani lagi bagi perusahaan. Nah, untuk pajaknya ya, yang berkaitan dengan pajak untuk yang discontinued ya nanti akan dipisahkan dengan yang continuing ya. Jadi nanti misalnya di sini contohnya ya, jadi continuingnya 175 ya. Terus di sini perusahaannya sebenarnya divisi yang mau dijual itu profit 100.000. Jadi 100.000, terus pajaknya berarti 30%, 30.000, sehingga dia masih memberikan kontribusi sebesar 70.000. Ya, sehingga laba bersihnya menjadi 245.000. 175 ditambah 70. Nah, sama juga kalau dia rugi juga harus dikurangi dengan pajak. Sehingga nanti karena dia rugi 100.000 ya, pajaknya 30.000, 30%, maka kerugiannya akan mengurangi income from continuing operation sebesar 70.000 ya, sehingga laba bersihnya menjadi 105.000. Oke, nah terus selanjutnya ada yang namanya non controlling interest. Jadi maksudnya gini. Misalnya PTA ya, dia beli PTB, tapi belinya itu nggak 100%, misalnya cuma 80% ya. Maka yang 20% ini disebut sebagai non-controlling interest.
Nanti di dalam laporan laba rugi ya, itu dijelaskan mana bagian dari yang perusahaan, mana yang non controlling interest. Ya, jadi misalnya di sini labanya itu 164 ya. Nah, ini dari perusahaan porsinya 120, yang 44.000 ini adalah milik non controlling interest atau pemegang saham minoritas. Nah, selanjutnya kita bahas tentang accounting changes ya, dan juga error. Oke, yang pertama tentang perubahan di prinsip akuntansi. Jadi misalnya dari metode FIFO ke metode average ya, dari kalau depresiasi itu dari garis lurus ke double declining. Nah, nanti pendekatannya retrospektif. Jadi kalau yang retrospektif itu artinya apa? Artinya yang lama itu akan terpengaruh. Jadi yang lama dibetulkan. Nanti efeknya itu semua akan dicatat ya ke dalam laba ditahan. Jadi tujuannya, jadi artinya gini, misalnya perusahaan ya awalnya pakai FIFO, terus dia mau pakai metode rata-rata atau average ya. Ini metode yang baru. Misalnya dia 2019, 2020, 2021 dia pakai average ya. Nah, kalau ada perubahan seperti ini, maka yang tahun 2019 dan 2020 ini juga seolah-olah dianggap sudah menggunakan metode average. Nah, nanti perubahannya itu akan dicatat di laporan laba ditahan. Ya, jadi maksudnya artinya apa sih? Jadi nanti akan ada persamaan. Ya, jadi ada kalau dibandingkan, karena yang namanya laporan keuangan selalu dicatat komparatif. Komparatif itu 2 tahun. Jadi kalau kita bikin laporan keuangan tahun 2021, maka akan ada pembandingnya tahun 2020. Ya. Artinya kalau dia ganti dari FIFO ke average, 2021 pakai average, diasumsikan 2020 juga menggunakan average. Nah, nanti karena menggunakan average pasti ada perbedaan dari sisi keuntungan atau kerugian. Nah, nanti itu yang akan dicatat ke dalam laporan laba ditahan. Ya, ini contohnya tadi sudah saya jelaskan dari FIFO ke average ya. Ini untuk kontraktor dari persentase penyelesaian ke metode completed. Ya, ini contohnya ya. Nanti detailnya itu akan dibahas di bab 22 ya. Di AKM 2. Jadi misalnya kalau dia ganti tahun 2019 ya. Dia ganti tahun 2019, terus udah menggunakan metode dia dari FIFO ke average ya. Jadi di dalam 2019 dia udah pakai average. Nah, sekarang yang di 2018 dan 17 ya, awalnya kan pakai FIFO, ini kita ganti menjadi average. Sehingga nanti efeknya itu adalah dia punya net income pasti akan berbeda. Jadi ini yang dari 2018 ya, ini yang 2017. Nah, kalau yang berkaitan dengan perubahan estimasi akuntansi, maka pendekatannya adalah menggunakan yang namanya istilahnya itu prospektif. Prospektif itu artinya ke depan. Jadi kalau misalnya retrospektif itu kan dia ke belakang dan ke depan efeknya ya. Kalau prospektif ya itu ke depan. Jadi yang ke belakang tidak perlu dibetulkan. Jadi nggak di-handle retrospektif atau istilahnya itu prospektif. Dia cuma lihat ke depan, dan ini juga bukan juga yang namanya error atau kesalahan. Ya, jadi maksudnya merubah estimasi itu masa manfaat mobil biasanya 5 tahun, ya sekarang ditambah misalnya jadi 8 tahun. Atau nilai residu yang berubah. Contoh lainnya adalah persentase dari piutang yang tidak tertagih. Ini semua menggunakan estimasi. Jadi kalau ada perubahan, maka perubahan itu akan mempengaruhi ke depan. Nah, ini contohnya ya. Jadi perusahaan ini dia beli peralatan harganya 510, terus masa manfaatnya 10 tahun, nilai residu 10.000. Ya, artinya beban depresiasi per tahunnya menjadi 510 dikurangin 10.000 ya, dibagi 10 atau 50.000 per tahun ya, per year ya. Nah, terus di sini dibilang dia 10 tahun masa manfaatnya. Nah, di tahun ke-7 dia mau berubah atau estimasinya itu berubah. Jadi ternyata masa manfaatnya itu nggak 10 tahun, tapi 15 tahun. Ya, terus yang kedua, nilai residunya bukan 10 tapi 5.000. Nah, pertanyaannya, apakah beban depresiasi yang lalu itu akan di restate? Restate itu artinya dicatat kembali. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kita kalau ada perubahan estimasi akuntansi, kita pendekatannya menggunakan prospektif ke depan.
Jadi yang kita benerin itu yang ke depan aja, yang ke belakang kita abaikan. Nah sekarang terus pertanyaan yang kedua, berapa beban depresiasi tahun 2019? Oke, nah caranya adalah kita catat dulu atau kita lihat nilai buku di tahun ke-7 itu berapa. Berarti kan book value-nya menjadi 510.000. Ya ini karena sudah 7 tahun ya, setiap tahunnya itu 50.000, maka beban akumulasi depresiasinya menjadi 7 dikali 50.000, 350.000. Ya. Karena ini kan udah tahun ke-7 kita berubah estimasinya. Nah, kan per tahunnya 50.000. Sehingga nilai bukunya menjadi 510.000, kita kurangi 350.000. Atau sama dengan 160.000. Oke. Nah, untuk menghitung berapa sih beban depresiasi setelah tahun ke-7, tahun ke-8, dan sampai tahun ke-15, ya kita lihat di sini. Berarti kan sisa masa manfaatnya menjadi kan 8 tahun. Nah, karena nilai residunya 5.000, kita kurangin 5.000 dibagi dengan 8 tahun. Maka beban depresiasi tahun 2019 sebesar 19.375. Ya. Jadi ingat, untuk menghitung beban depresiasi adalah nilainya, nilai cost-nya dia dikurangi dengan residual value dibagi dengan masa manfaat. Ya, ini yang terbaru adalah nilainya bukunya menjadi 160.000 ya, nilai residunya 5.000, masa manfaat 8 tahun. Jadi nanti tahun 2019 ya, ini karena metodenya garis lurus, tahun 2020 dan selanjutnya sampai tahun ke-15 di nilai peralatan tadi, beban depresiasinya sebesar 19.375. Ya ini ya. Jadi kita cari dulu book value-nya ya. Ini nilai awal pembelian, akumulasi depresiasinya 350.000. Dari mana? Karena setahunnya 50.000, ini udah 7 tahun, 350.000. Sedangkan biaya depresiasi yang baru, beban depresiasi yang baru adalah 160.000. Book value-nya dikurangin nilai residu yang baru ya. Ini namanya depreciable base dibagi dengan sisa masa manfaat. Jadi nanti jurnalnya menjadi beban depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar 19.375. Nah, yang terakhir yang namanya accounting error. Jadi kalau error itu ya karena kesalahan aja, salah input misalnya, atau salah menggunakan prinsip akuntansi. Maka nanti koreksinya koreksi masa lampau gitu ya, dan akan mempengaruhi yang namanya laba ditahan. Jadi ini misalnya ya, AR-nya terlalu ketinggian ya, dia mencatat AR terlalu tinggi, dia mencatat pendapatan ketinggian sebesar 100.000 ya. Nah ini kejadiannya 2018, terus bukunya udah ditutup, sekarang kita ketahuan 2019 ya. Maka karena terlalu tinggi piutangnya, maka kita kurangi, kita kredit ya, debitnya ke laba ditahan ya. Jadi bukan ke pendapatan. Kenapa nggak ke pendapatan? Karena ini adalah pendapatan tahun 2018 ya, dan pendapatan tahun 2018 itu sudah di-close ke dalam laba ditahan di tahun 2018. Jadi dia akan mempengaruhi laba ditahan atau return earning. Nah, nanti yang berkaitan dengan laporan ekuitas, ini ada laporan laba ditahan. Jadi laba ditahan itu akan bertambah karena ada net income, laba bersih. Terus juga ada perubahan accounting principle, dan juga ada error ya, atau period adjustment. Terus juga dia akan turun ya, jadi laba ditahan akan turun kalau ada kerugian, ada pembagian dividen, dan juga ini sama ya, ini bisa bertambah, bisa berkurang. Ini contohnya ya, ini saldo awalnya 1.050, ada laba bersih 360, dividennya 300.000. Ini jadi laba bertambah, ya ini ditambah, ini mengurangi ya. Nah ternyata ada error 50.000. Maka efeknya terhadap laporan laba ditahan adalah ya ada error, kita kurangin dulu dengan error ya. Terus ada net income ya 360.000, dividen 300.000, sehingga saldo akhir dari laba ditahan menjadi 1.060.000. Oke, nah selanjutnya ada istilahnya itu comprehensive income ya. Jadi ini adalah perubahan dari ekuitas ya, yang tidak berasal dari setoran saham dari si pemilik, dan juga pembagian dari dividen. Nah ini nanti ada pendapatan ya, keuntungan, beban yang tidak dicatat ke laporan laba rugi. Jadi nanti secara akuntansi ada beberapa
akun ya, atau berapa transaksi yang tidak dicatat ke laporan laba rugi. Jadi contohnya itu misalnya kenaikan dari investasi, ini dicatatnya ke bagian langsung ke equity yang namanya comprehensive income ya, other comprehensive income. Jadi dia langsung mempengaruhi ekuitas. Jadi nggak mampir ke laporan laba rugi, tapi langsung ke ekuitas. Ya ini net income biasa, laporan laba rugi biasa. Nanti ada unrealized gain and loss dari non-trading equity securities. Ini ada translasi ini yang berkaitan dengan forex ya, dan yang lain-lain. Jadi nanti pendekatannya untuk bikin laporan comprehensive income. Jadi comprehensive income ini adalah income statement plus yang namanya OCI. OCI itu adalah beberapa transaksi yang langsung masuk ke ekuitas. Ya, jadi ini bagian dari ekuitas. Jadi nggak catat di laporan laba rugi, tapi langsung ke ekuitas. Jadi nanti untuk pencatatannya atau pelaporannya bisa pakai one statement, yaitu satu laporan atau dua laporan. Nah ini contohnya yang satu laporan. Ya, jadi keuntungannya ya lebih simple, ya. Tapi kelemahannya ya ini jadi kecampur ya. Nah ini net income dikurangi dengan OCI. Nah sini ya. Jadi di sini net income ya, ini ditambah dengan unrealized holding gain. Ya, jadi ditambah menjadi komprehensifnya sebesar 140.000. Nah kalau yang dua statement ya jadi dipisahkan nih. Jadi ada laporan laba rugi, ada comprehensive income. Ya. Jadi kalau yang di sini kan langsung comprehensive income ya. Jadi nanti dari sini ya net income terus ditambah dengan other comprehensive income atau OCI, biasanya disingkat sebagai OCI. Terus nanti ada lagi yang namanya laporan perubahan ekuitas. Ya ini biasanya ini merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan ya, selain laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan posisi keuangan, dan juga catatan atas laporan keuangan. Jadi nanti isinya adalah setoran modal ya, ini setoran modal, terus laba ditahan, dan juga OCI. Jadi nanti kita lihat di sini isinya adalah yang berkaitan dengan OCI ya, ini ada setoran modal dan juga rekonsiliasi antara awal dan juga akhir periode dari ekuitas. Jadi nanti di sini ini yang setoran modal ya, ini OCI, ini laba ditahan. Ya ini saldo awalnya. Nah nanti kita yang namanya net income dia akan mempengaruhi return earning. Ya dia akan menambah return earning. Ya. Terus dividen dia akan mengurangi laba ditahan. Oke. Nah, terus di sini ada juga yang OCI 30.000 ya, masuk ke sini. Jadi awalnya ada 60.000, ini ada tambahan 30.000 menjadi 90.000. Ini berarti kalau kosong nggak ada setoran modal tambahan 300.000. Sedangkan laba ditahannya awalnya 50.000, terus ada laba sebesar 110.000 dari income statement dikurangi dividen 10.000 menjadi 150.000. Ya, sehingga si ending balance atau saldo akhir dari ekuitas menjadi 540.000. Ya, ini cara ngelapornya seperti ini. Ya, jadi nanti di laporan posisi keuangan bagian ekuitas, ya ini ada setoran modal, laba ditahan, dan juga OCI. Ya, nanti kalau kita pengen tahu ini dari mana sih perubahannya dibandingkan tahun lalu, kita bisa mengacu ke laporan perubahan ekuitas.